So, jadi yang pertama kau bikin misal dia PCB kosong gini toh, kau bisa atur dia punya grid dulu. Atur grid itu untuk apa? Jadi gini, eh jadi di LKS ini kan kalau bagian desain itu dia punya lebar, tinggi, dan peletakan komponen, beberapa komponen yang penting. Misal 7 segment yang nomor-nomor ini sama tombol ini itu kan peletakannya spesifik. Nah, cara kita mengetahui bagaimana, maksudnya cara kita mengetahui dia punya di mana komponen-komponen ini, dia punya lebar dan lain sebagainya. Itu bisa pakai penggaris secara manual, tapi nanti lama karena kebanyakan waktu itu terbuang di situ. Kebanyakan orang ya, saya 2 kali ikut itu, dong punya waktu 30 menit terhabis hanya untuk di sini. Kok bisa pangkas dia waktu itu dengan cara kok latihan eh, latihan untuk grid. Nanti saya jelaskan grid itu apa. Kok latihan grid itu kok bisa pangkas mungkin waktunya sampai 15 menit saja. Jadi peserta dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, dari Jakarta itu semua sudah mengerti. Oh, ini ada cara cepatnya. Kebanyakan peserta lambat di sini kalau emang dong jarang latihan. Jadi ini keuntungan untuk dorang kalau karena dong saja yang tahu. Tapi sini saya bocorkan untuk kau. Nah, caranya bagaimana? Di sini pertama kok ke ini dulu, template atau value kah atau apa kah. Kau baca saja di PDF-nya, nanti dong kasih PDF ini ya. Mana PDF? Kalau ini layernya apa, yang lain-lain layernya apa. Ini saya lupa sih dia punya, kalau yang ini nih dimensinya maksudnya kalau penggaris-penggaris nih ditaruh di mana? Ini kan ada top, ada bottom, dimension. Jadi top ini untuk jalur atas, bottom itu untuk jalur bawah, dimensi itu ini untuk dia punya PCB, dia besar besarnya PCB. Staples ini untuk misal simbol-simbol, simbol-simbol tapi untuk di atas, atau top place. Terus B place ini untuk bottom, ya, jadi untuk di bawah. Nah, terus ini ada T value ya, sama aja kayak nilai-nilai resistor. Jadi ini untuk dia punya simbol, ini untuk dia punya nilai, ini untuk dia punya nama. T sama B itu untuk melambangkan dia di atas atau di bawah. Kalau B itu bottom, artinya di bawah. Kalau top itu di atas. Nah, terus yang lain-lain ini nggak terlalu penting. Nah, di sini ada ini, drill. Drill ini dia punya lubang untuk lubang-lubang komponen. Pokoknya lubang lah yang untuk dibor. Nanti kalau proses pembuatan PCB ini. Ada holes, terus ada measures. Measures ini untuk kau menghitung ya. Mungkin dia punya penggaris kau taruh di measures itu aja. Terus ada doku nggak tahu untuk apa ini. Nanti dijelaskan di sini dong tulis saya. Ah, layernya apa saja. Top view itu apa saja, terus bottom, terus apa saja yang harus dikumpul. Jadi sini ada dimensi layer, lihat ah. Jadi betul dia punya penggaris ini yang nanti ini penggaris di sini. Mana penggaris ini? Penggaris ini ditaruh di dimension. Nah, di dimension, di measure 47. Jadi kau harus hafal itu. Awal masuk langsung pindah ke layer 47. Jangan salah layer ya. Kau salah layer itu pengurangan nilai kah? Jadi di sini ada penggaris. Kau cari cara aja sih, maksudnya apa namanya yang menurut kau cepat bagaimana? Tapi saya kasih kau petunjuk kalau ini kebanyakan peserta yang juara itu, dong ada trik-trik khusus. Nah, misal sini, measure toh, saya mau misal di PCB-nya saya tidak ikut yang ini dulu ya, yang apa namanya, yang di dokumen sini. Saya tidak ikut, saya buat sebisa saja. Maksudnya sesuka-suka saya saja. Karena ini kok punya Eagle itu, dia bajakan, dia yang ori kayaknya, nggak bajakan. Jadi dia punya ini terbatas, dia tidak bisa
atur dia punya PCB lebar sampai 168 itu 165 nih tidak bisa. Jadi dia cuma bisa 10 kali 8 saya. 10 atau 100 ya 100 kali 80 aja. Jadi 100 milimeter itu berapa? Dari milimeter ke sentimeter itu kan naik dibagi 10 ya. Iya dibagi 10. Jadi 100 milimeter itu 10 senti. Kalau dari milimeter ke senti. Sama aja sih kayak kok buat kapasitor gitu. Nah, di sini jadi saya mau contoh ya, ini contoh saja. Saya mau buat apa namanya? Saya mau buat PCB-nya nih panjangnya 10 senti. Ini pertama tunggu sebelum saya ini saya matikan grid dulu supaya kok pentingnya grid. Nah, jadi grid. Nah, misal di sini gridnya saya kasih 0,1, 0,1 milimeter. Nah, gridnya kecil sekali lihat di bawahnya. Misal tanpa grid, ini kesalahan pemula. Karena apa? Kau lihat di sini. Nah, saya ketika mau ukur lebar PCB untuk saya patokan saya punya PCB nanti bagaimana, saya mau atur ke misal 10. 10 tuh. Eh, saya atur ke 10 tuh lama. Kalau lihat saya harus sesuaikan lagi, saya harus zoom lagi. Ini masih ada komanya nih. Nah, biarpun di dia punya sini tertulis toleransi, ada toleransinya, tapi toleransinya nih cuma 0,1 milimeter. Sedangkan di sini kok bisa toleransi tuh bisa salah sampai eh 0,2, 0,3 tergantung grid yang kau pakai. Semakin kecil gridnya semakin susah kau atur. Jadi misal saya mau kasih ke 10 sini. Nah, beruntung kalau langsung 100 begini. Kalau lebih 110, 120, kan terbuang waktu lagi di situ tuh. Jadi, cara supaya cepat itu, kau ke grid. Nah, jadi grid itu apa? Grid itu kotak-kotak ini. Jadi misal kau mau buat kotak atau garis kah atau apa kah? Ini apa ini? Nah, ini. Nah, nanti dia yang atur. Dia bisa beloknya di berapa milimeter gitu. Misal ini kan gridnya Saturn 0,1. Nah, dia cuma bisa belok ketika 0,1. Nah, belok kayak gini. Nah, nah, nah. Oke. Nah, sekarang kalau kau mau buat PCB, dia punya lebar kali panjang kali lebar dan lain sebagainya. Itu sebaiknya gridnya kau kasih 10 atau 5. Kenapa? Tergantung, tapi ini tergantung dia punya ini juga ya, lebar total, tinggi total. Kalau eh, angkanya kayak ganjil-ganjil kayak 161, 162, ya kok bisa atur gridnya sesuaikan lah. Pokoknya yang saya kasih tahu nih, dia punya ini saja, apa namanya, eh cara kotak-katik gridnya aja, ya supaya cepat. Sisanya aku tinggal ini saja improvisasi sendiri. Nah, di sini misal 10 cm, toh saya kasih di sini 10 milimeter. Nah, jadi saya mau kasih 10 kali 8 toh. Di sini saya bisa kalau dia punya angka memungkinkan untuk kau buat tanpa langsung kau ukur, tidak apa-apa, kau langsung ukur, kau langsung buat dia punya kotak saja. Artinya apa? Misal 10, 10 10 cm itu kan 100 milimeter. Nah, tiap kotak ini kau atur gridnya berapa tadi? Grid, grid mana coba? Nah, misal saya atur gridnya jadi 10. Jadi satu kotak ini nilainya 10 cm, 10 milimeter. Nah, misal nilai yang kau panjang yang kau cari itu nilainya gampang ditebak lah kayak misal 50, 100, kau tinggal ini saja tuh kayak misal 100.
dengan 100 milimeter dengan apa namanya? Grid 10 milimeter itu bisa dapat berapa kotak gitu. Grid 10 milimeter nih bisa dapat berapa kotak gitu. Misal sini eh sama 100 ini tau, milimeter. Berarti saya bisa pakai 10 kotak. 10 kotak tuh deh kalau 10 sentimeter, 10 milimeter, 10 kali 10 kan 100 ya sudah. Kotak. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, 10. Sudah. Kalau bisa kau langsung dia punya angka, dia punya dimensi itu bisa kau kira-kira ya sudah langsung aja. Tidak perlu pakai ini. Nanti ini perlu ya, tapi tetap perlu. Kau tetap harus kasih dia punya eh, ukur dia lebar di akhir, tapi untuk cepatnya, mending langsung aja. Misalnya sini 10 kali 8 lah, berarti 10 senti kali 8. Berarti eh, ke panjangnya di sini 10 kotak, ke bawahnya 8. 8 kotak gitu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini. Nah, kalau begini juga, kau lihat, dia punya, kalau kau tidak ubah-ubah gridnya ya, dia punya titik pertemuannya nih lebih gampang dicari. Karena semisalkan ini ya, ini kan langsung dia terpotong gini ya, kalau kita harus pakai cut begini, dimensi. Jadi yang nanti terhitung tuh bagian dalam saja. Tapi, kalau misalkan kau tidak tadi, tidak pakai grid, tidak pakai apa, kau main langsung-langsung saja begitu, nanti susah coy. Misal grid hasilnya berapa, aslinya berapa ya? 0,01 coba. Nah ini kau mau atur jalur langsung-langsung kayak begini, itu susah lihatnya. Cari titik pertemuannya tuh susah, kadang dia miss. Kalau misal kayak gini, miss. Dia tidak terhitung. Kau harus ulang dari awal lagi, itu buang-buang waktu. Terus ini waktu sangat berharga. Jangan lupa dikasih ini, dia punya ini bentuk L ya, kalau buat buat jalur gitu. Buat ini dimensi begini supaya gampang tuh. Kalau kau pakai yang ini ya nanti dia bentuk begini, tidak kotak. Ini supaya lebih gampang membentuk kotak aja. Jadi kalau kau tidak pakai grid ya, kau mau misal buat gini titik pertemuannya kau cari susah. Kau harus zoom lagi, harus lihat lagi, terus sesuaikan lagi. Bisa lebih dikit, bisa kurang dikit. Kalau lebih dikit nanti ya kau terus hitung ulang lagi, tarik. Kayak gini. Ini kau lihat betul, cuma kau tarik tidak bisa. Caranya adalah kau mainkan di grid. Semakin besar gridnya semakin gampang. Misal sini 10. Nah, langsung aja gini. Nah, langsung. Kau tinggal atur-atur saja. Kalau sudah seperti ini, misal di soalnya kan ini toh. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Misal di soalnya 60 milimeter gitu. Kau tinggal tarik. Atur grid ke 10 milimeter, terus kau tarik 6 kotak gitu. Nah, kalau udah baru kau sini pindah ke measures. Terus kau ini. Langsung klik saya di garis. Nah, gini. Kau klik lagi di garis. Gini. Jadi penggunaan grid itu sangat penting. Terus misal dong mau suruh taruh via di mana misal di soalnya ini D 5 milimeter. Ini gue tinggal atur gridnya ke 5 milimeter. Nah, ini kah? Coba saya hitung ya.
Ini cara cepat aja sih. Gua harus tetap hitung juga. Dari sini ke sini. Nah, tarik keluar. Dari sini, sorry. Ini, oke. Ini yang kiri kanan, 5. Terus tuh tinggal lihat saja ini dia punya lubang bautnya berapa. Ini lubang bautnya ini 3 mm. So, sini. Langsung ke properties. Properties kan? Itu kayak selama tradisi nih. Nah, ini dia drill. Drillnya 3 mm. 0,3 itu ya. 3 mm. Nah, terus dia punya lebar luarnya berapa? 5 mm gitu. Dia punya ini. Kau klik lagi, properti lagi. Terus luarnya mana tuh? Ini diameter ya. Diameternya tuh kau atur jadi 5 mm. Nah, sudah. Cepat tuh. Kalau kau tidak pakai grid, ya lama. Terus misal ini dari sini ke sini 30 ya. Kau atur gridnya jadi 10 terus tarik 3 kotak ke atas. Dari atas ke bawah 3 kotak. Terus kita taruh komponen sesuai di situ. Ya lebih cepat kalau kau pakai ini grid. Kalau tidak pakai grid ya susah men. Ya ada ini yang pertama aja sih. Terus nanti ada layer-layer. Saya jelaskan di layer-layer semuanya fungsinya apa. Tidak semua juga sih. Yang penting-penting aja. Oke. Jadi itu yang penting ada punya grid. Oke.